teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Nur Oktavia. Saya bersekolah di SMP Pasundan 9 dari kelas 7. Nomor urut saya 40. Di sini saya akan mendongeng tentang induk bebek dan anak-anak pemberaninya. Karangan Lairif. Di sebuah hutan hiduplah seekor induk bebek dan ketiga anaknya. Suatu hari mereka pergi bersama untuk mencari makan. Mereka berjalan beriringan. Induk bebek di depan dan ketiga anaknya di belakang. Mereka berjalan sudah cukup jauh hingga di tengah hutan, tapi belum menemukan sesuatu untuk dimakan. Belum ada yang bisa dimakan ya Bu? Tanya si sulung. Induk bebek tersenyum. Sebentar lagi ya nak, kita akan menemukannya. Meski berhasil menutupi kesedihannya di depan anak-anaknya, induk bebek tetap saja cemas. Ia lebih sering menunduk saat berjalan, khawatir tidak bisa menemukan makanan di hari itu. Tanpa ia sadari, sedari tadi seekor merpati sedang memperhatikannya. Ketika induk bebek hampir menabrak sebatang pohon tua yang melintang di tengah jalan, merpati menegurnya. "Hei, perhatikan jalanmu induk bebek." Seketika induk bebek berhenti dan anak yang paling depan pun ikut berhenti, membuat kedua saudaranya yang dari belakang menabrak secara beruntun. "Ada apa?" tanya salah satu anaknya. "Mengapa berhenti?" "Tanya saja pada ibu kalian," kata merpati. "Mengapa jalan sambil melamun?" Lalu induk bebek menjelaskan kondisi yang menimpa mereka. Lalu bertanya kepada merpati, "Kamu tahu di mana tempat yang banyak makanan?" "Oh ada, itu sebelah sana." Merpati menuju ke arah yang dimaksud. "Terima kasih merpati," kata induk bebek. Sebelum berpisah, merpati berpesan agar mereka berhati-hati. Anak bebek yang paling kecil tersenyum dan melambaikan sayapnya. "Sampai jumpa paman merpati." Setelah merpati pergi, induk bebek dan anak-anak bebek segera menuju arah yang dikabari merpati. Anak-anak bebek senang. Mereka menyanyi dan menari sepanjang jalan. Masing-masing sudah membayangkan makanan lezat yang akan mereka santap. Setelah sampai di permukaan, anak-anak bebek langsung lemas. Mereka mendekat satu sama lain. "Ibu yakin?" tanya si sulung. Induk bebek memahami ketakutan yang dirasakan anak-anaknya. Ia mulai mencari sungai yang bagian dangkal yang masih terlihat di permukaan. Setelah menemukannya, induk bebek menceburkan diri ke dalam air. "Anak-anak, lihat, ini tidak terlalu dalam. Kita bisa melewatinya." Ketika melihat sang induk bebek tidak tenggelam, anak-anak bebek berseru dan melompat kegirangan. "Hore, makan, makan, makan!" Ketika kedua anaknya hendak menceburkan diri ke dalam air, tiba-tiba si bungsu anak bebek yang paling kecil berseru, "Ibu, aku takut." Seruan itu membuat kedua kakaknya yang sudah menceburkan satu kakinya ke dalam air mengangkatnya kembali ke darat. "Bagaimana kalau kami tenggelam?" kata si sulung. "Tidak akan, kalian pasti bisa." "Tapi Bu," karena takut dan gemeteran, anak kedua tak sengaja menyenggol tubuh si sulung sampai jatuh ke dalam air. Induk bebek mendekat. "Gerakan kakimu nak, gerakan." Karena terlanjur sudah di dalam air, si sulung tak bisa berbuat apa-apa selain menurut perintah induknya. Ia mulai menggerak-gerakkan kedua kakinya dan mempejamkan matanya. Tanpa ia sadari, ia telah sampai di sisi sungai yang hendak mereka tuju.
Ia melompat kegirangan. "Ibu, aku berhasil!" Induk bebek tersenyum, lalu meminta kedua anak yang lain untuk segera turun. "Ayo nak, kalian juga pasti bisa." Anak kedua mulai turun. Induk bebek memandunya berenang sampai ke seberang. Setelah sampai, anak kedua langsung memeluk si sulung yang sudah sampai terlebih dahulu. Masih ada satu anak yang tertinggal. Induk bebek kembali lagi ke tempat semula. Nah, "Ayo nak, kamu juga pasti bisa." "Aku tak berani, Bu. Tubuhku terlalu kecil, sungai terlalu besar. Saudara-saudaramu sudah menunggu, sayang." "Tapi, Bu..." Induk bebek menggendongnya untuk sampai ke sisi sungai. "Naiklah nak, ibu bantu rasa takutmu." Anak bebek malah bersembunyi di balik tubuh induknya. "Aku takut, Bu." Sampai di tengah, tiba-tiba induk bebek membenamkan diri ke dalam air, menyelam lebih dalam, membuat si bungsu gelagapan, pegangannya terlepas. Induk bebek segera menuju tempat yang dimaksud merpati. Ia membiarkannya saja si bungsu mengatasi rasa takutnya. Anak itu mulai menggerak-gerakkan seluruh tubuhnya termasuk kedua kaki terselaputnya. Ia terus bergerak hingga berhasil. Ketika sampai di seberang, ia melompat kegirangan. "Ibu, aku berhasil." Anak-anak bebek semuanya senang. Selain mendapatkan makanan yang melimpah, mereka juga menemukan keberanian mereka. "Terima kasih, Ibu." Terima kasih.